Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Matius pasal keempat yang disampaikan oleh Pastor Hokit dengan tema hidup kita harus seperti Allah agar orang yang hidupnya seperti Allah bisa memulihkan kerajaan Allah. Bagi kita, hidup kita yang terpentingnya itu hidup kita harus kembali kepada Allah, bukan berarti mengarah kepada Allah. Orang melihatmu bisa melihat Allah, dan orang yang demikian baru bisa mendirikan kerajaan Allah dan memulihkan kerajaan Allah. Ada berkata, orang ini punya pengaruh, sesungguhnya dia mendirikan kerajaannya sendiri dan mendirikan pengaruh dari dirinya. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh memulihkan kerajaan Allah adalah hidup yang terarah kepada Allah, bukan terhadap diri sendiri. Kadang saya mendengar saudara-saudari berbagi demikian, saya juga sulit untuk terima, terlebih lagi untuk di cabang gereja. Dia bilang, pastor, hidup mengarah pada diri sendiri, tidak tahu apa yang Allah kerjakan. Kita, setiap orang yang ingin untuk mengadakan pemulihan terhadap kerajaan Allah, hidup harus mengarah kepada Allah, bukan pada diri sendiri Allah. Dan dalam hidup, adakah seseorang mengarah kepada Allah? Ada tujuan terhadap Allah? Dalam cobaan atau ujian kita bisa melihat dalam hari ini di pasal 4 dibagi dua bagian, ayat 1-11 menyatakan Yesus dicobai dengan, saya beri tema, mengatasi cobaan, mengorbankan diri sendiri dan tujuan terhadap Allah. Orang yang tujuannya terhadap Allah, dan ayat ini bagi kita sangat yang kita kenal. Ada 3 percobaan. Nanti secara terperinci akan saya bagikan. Di dalam percobaan dan sesudah dicobai ini mengatakan Roh Kudus membawa Yesus di padang gurun. Setelah selesai, malaikat-malaikat datang melayani Yesus, seperti cobaan di dunia material. Tetapi sesungguhnya ini terjadi di dunia rohani. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun. Setelah Yesus mengalami 40 hari dia menghadapi percobaan ini, ada malaikat yang melayani dia. Dan ada kalanya kita dalam percobaan, kita tidak sadar apa yang terjadi di dunia roh, apa yang terjadi di dalam dunia spiritual. Kita tidak tahu apa yang terjadi, yang kita lihat diri kita sendiri, dan kita melihat apa yang percobaan yang sedang kita hadapi, dan kita tidak melihat tokoh Allah. Kita tidak terlihat oleh kita ada malaikat di samping kita, hanya seperti kita diri sendiri, bukan. Di dalam dunia spiritual sangat nyata bagi kita, Yesus juga dibawa di padang gurun. Kamu dan aku pun tidak suka menghadapi padang gurun. Kita melihat umat Israel 40 tahun dia di padang gurun berputar-putar, seperti hanya mengitari padang gurun, tetapi
sesungguhnya tidak bisa keluar padang gurun dalam hatinya. Kita hanya berputar-putar di dalam pergumulan atau kita hanya berputar-putar. Yesus 40 hari menyelesaikan percobaan umat Israel. Padang gurun bukanlah tempat yang baik. Tetapi untuk menguji seorang hamba Allah ini sangat tempat yang tepat. Seperti saya menjadi kepala di satu universitas teologi, dan di situ menjadikan tempat cobaan bagi saya, dan di gereja saya juga menjadikan tempat padang gurun saya terhadap pernikahan saya yang cerai. Saya takut orang tahu. Saya hanya bisa menyuruh istri saya yang dulu ke Amerika untuk menjaga anak-anak saya, untuk menjaga anak-anak saya. Dan saya seperti seorang sebatang karat diam di tempat kuliah situ. Sesungguhnya dalam hati saya banyak sekali menghadapi cobaan, dan pertama yang terhadap cobaan seperti kayu yang dibakar, dan ulat semut tidak bisa keluar, serangga harus keluar karena mereka tidak bisa sembunyi sebab tidak dapat menahan panasnya api. Kalau terus dibakar, asap pun keluar, dan asap ini yaitu keluh kesah kita terhadap Allah, gerutuan kita terhadap Allah yang terus-menerus menggerutu, dan asap ini terus keluar, dan api ini terus membakar kayu itu, dan sampai saya berhenti untuk berhenti menggerutu waktu saya membaca kitab Mazmur 19 pasal 19. Di situ disebut keluh kesah saya harus di situ untuk tidak lagi berkeluh kesah, tidak lagi menggerutu, harus mengerti apa kehendak Allah yang dibuat di dalam hidup, yang dikerjakan dalam hidup saya, dan Yesus yang dicobai di padang gurun. Kita perlu tahu waktu untuk mengerti akan situasi kita, keadaan kita. Bukan Allah mencobai dia. Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam. Dia sendiri menghadapi semua cobaan spiritual ini. Sebab semua sangat tahu saya dengan cepat membahas 3 tema di dalam cobaan ini. Pertama yaitu cobaan tentang makanan. Orang ini apakah dia orang yang cuma memuaskan dirinya sendiri, atau dia orang yang memuaskan Tuhan? Ada kalanya kita untuk memuaskan keinginan kita yang kita utamakan. Pelayanan kita untuk memuaskan diri kita sendiri. Tetapi Yesus bukan untuk memuas diri sendiri. Pada saat dia melihat 4.000 orang, 5.000 orang, mereka pada lapar, dia memberi makanan, dibagikan untuk mereka. Tetapi di dalam percobaan dia tidak meninggalkan makanan ini terhadap diri sendiri. Kita hanya mengutamakan keutamaan diri, keinginan kita sendiri, kenikmatan kita sendiri, dan perasaan kita sendiri. Tetapi apa jawaban dari Yesus?
Masalahnya yaitu jika engkau anak Allah, demikian iblis menantang Yesus. Percobaan juga si pencoba berkata demikian, jika engkau anak Allah. Saudara-saudari semua, apakah kamu juga merasa Yesus adalah anak Allah? Ya tentu. Dia tentu anak Allah, tetapi dia tidak perlu membuktikan. Tak ada kalanya di dalam hidup kita menghadapi bahaya kesulitan yang sulit, identitas kita menghadapi tantangan sepertinya identitas ini kita tidak mempunyai apapun. Orang tidak melihat saya, di depannya saya jalan sana jalan sini, orang yang begitu penting kamu tidak bisa melihat. Yesus tidak perlu untuk membuktikan dirinya sendiri. Dia sungguh anak Allah, dan setan di situ mencobai dia agar roti menjadi batu. Tetapi setiap kali jawabannya, 3 kali dalam jawaban Yesus, kalau kita teliti untuk membaca, dia juga bukan mengatakan dirinya sendiri, dan setiap kali menyatakan tentang Allah. Ada yang tertulis, yaitu yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu mengarah kepada Allah. Allah bisa diandalkan, dia bisa menyediakan. Saya tidak perlu untuk saya tidak perlu untuk bersusah payah. Kalau bukan dia anak Allah, dia tidak perlu untuk membuktikan dirinya sendiri. Jadi percobaan ini di atas Yesus tidak berhasil, dan Yesus kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci untuk menempatkan dia di hubungan bait Allah dan kembali untuk mencobai dia. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, dan mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini mencobai Yesus apa? Dia mencobai Yesus, apakah kamu juga dia juga mencobai Allah? Kalau dia dijatuhkan, apakah kaki juga akan terantuk batu? Itu menantang Yesus, kepercayaan Yesus akan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, apa sungguh mengasihimu, dan mengapa hal ini terjadi? Bukankah kamu membawa kerajaan Allah? Tidak perlu mati dengan menderita, tidak perlu untuk disalibkan yang memalukan. Jatuhkan dirimu dari bait suci ke bawah, berputar balik di situ. 99% jatuh ke tanah, semua akan memberikan tepuk tangan. Kamu bisa dengan ringan untuk menyelesaikan misi ini. Semua orang mengikutimu. Sesungguhnya di dalam hati merasa kosong, kita tidak percaya kepada Allah. Kita menggunakan cara manusia untuk merasa cara yang lebih baik. Yesus tahu akan misinya, termasuk dia harus disalibkan, tetapi dia tidak ragu. Dia kalau sedikit ragu, keselamatan salib ini tidak bisa digenapi. Dan jawab Yesus, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia kembali di sini
poinnya itu tertuju kepada Allah. Allah itu bisa diandalkan walaupun dia hendak mengambil nyawamu atau harus menumpahkan darah. Allah kita dapat dipercaya dan dapat diandalkan sampai pada akhirnya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Perkara dari iblis dalam satu celah antara Allah Bapa dan meletakkan celah antara Allah Bapa dengan Yesus. Hanya sesejak saja. Kalau kamu tidak bisa percaya kepada Allah, kamu menantang dia, kamu coba. Kalau hari ini kamu kalau jatuh tidak terantuk pada batu, ada kemungkinan nanti kamu disalibkan, kamu pun damai. Kita banyak kesalahan dalam berpikir. Yesus dengan sederhana, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dalam perkara dia percaya kepada Bapa Surgawi ini tidak ada celah. Percobaan ketiga, dari bumbungan bait suci dibawa ke tempat di gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya untuk diperlihatkan kepada Yesus. Saya ingat waktu saya sekolah di Los Angeles, tinggal di situ di tempat yang tinggi, di tempat untuk ramalan cuaca. Kami di atas gunung itu waktu senja, melihat seluruh Los Angeles, Hollywood akan terlihat akan kemegahan kota ini. Masih ada Hollywood akan kemegahannya. Kamu dapat melihat panggilan kekuatan dunia ini kepadamu. Bagi seorang siswa yang miskin, apakah perlukah begitu bodoh? Banyak orang pergi ke Los Angeles untuk di kota yang megah ini, satu kota tempat perniagaan juga. Yesus diberikan oleh iblis untuk diperlihatkan kepadanya semuanya ini, dan sekali ini tidak berkata jika engkau anak Allah, tapi iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sembahlah aku, tidak perlu engkau menyembah Allah, akulah Allah, segala kuasa di bumi ini dan kemegahannya adalah milikku. Seketika sepertinya setan masuk di dalam ini. Seumur hidup bukankah kamu ingin menjadi orang yang terkenal? Adakah kamu melihat tulisan di Hollywood di atas bukit itu begitu megah? Cukup kamu untuk menyembah saja, itu sudah cukup. Kalau kamu menyembah Allah, sekolah teologi, kalau semua untuk ini, sesungguhnya tidak perlu begitu sulit atau menderita. Ada kalanya saya juga mendengar Pastor Joshua dan Simo, kalau kamu ingin menjadi kaya, kamu tidak perlu menjadi staf di gereja 611. Kamu harus tahu apa yang hendak kamu kerjakan. Kita tahu daya tarik di dunia ini sangat berat, cobaan sangat berat. Yesus tahu jawabannya yang tertuju kepada Allah, yaitu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti.
hanya satu jalan. Dan percobaan setan terhadap Yesus dari hubungan yang sampai pada identitas Yesus, hubungannya dengan Allah. Yang kamu kejar seumur hidupmu itu apa? Saya melihat Yesus dalam percobaan ini, dan setiap jawaban itu tertuju pada Allah, bahkan tidak peduli apakah dia adalah anak Allah, tetapi adalah tujuan semua jawabannya tertuju pada Allah. Dia tidak perlu membuktikannya, tetapi dengan hidup, dengan jelas tertuju kepada Allah. Dan kita katakan kebangkitan rohani anak-anak remaja, pemulihan ini akan tiba. Dan saya sangat merindukan hari-hari ini. Setiap orang masuk di dalam pemulihan, dalam hidup kita juga perlu menghadapi cobaan dalam ujian. Yang berhasil yaitu hidup yang tertuju pada Allah dan hidup untuk Allah, yang layak untuk kita menyerahkan segala sesuatunya hanya bagi Dia. Yang lainnya itu hanya sementara. Tapi kita selalu berputar-putar di daerah ini, dan Yesus sangat mengerti. Dia tahu Dia yang bisa membawa pemulihan di dalam kerajaan Allah, dan Dia yang orang yang hidup demi Allah. Ayat 12 sampai 15. Ayat 12 sampai dengan 17. Iblis meninggalkan dia. Ada malaikat yang datang melayani dia untuk memulihkan kekuatannya kembali dan jiwanya, dan mengadakan hubungan yang erat kembali dengan Allah. Dan kita melihat di sini ada yang beralih. Pertama, Yesus pergi ke Galilea. Apa yang terjadi? Yaitu Yohanes, dia ditangkap. Sejarah dari Yohanes Pembaptis di pengarah Matius ini sungguh sangat penting, tetapi disisihkan terlebih dahulu. Hanya di sini menulis Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah Yesus ke Galilea. Awalnya Yesus di daerah Sungai Yordan, tanah Yudea, hampir dekat Yudea, di situ di daerah timur Sungai Yordan, timur Sungai Yordan, dia dibaptis. Awalnya dia di situ, dia berada di situ. Yohanes dia ditangkap dan dipenjara di daerah situ, dan masih ada peninggalannya di situ, ada prasasti yang masih tertinggal di situ. Walaupun itu juga kita harus merekat Yerusalem, Yudea, dan daerah Galilea ini, mereka di 400 karena menghadapi dia dibinas juga di situ, diruntuhkan dalam jajahan dan jajahan Roma. Mereka juga harus menggunakan 400 tahun kemudian untuk pemulihan di Yerusalem. Bahkan dan juga di situ
ilmuwan juga sekarang di situ juga berusaha untuk mencarikan tempat Yesus di mana dia di uh, tempat dia dilahirkan, dibaptiskan, di mana dia mengadakan perjamuan kudus, di mana Yohanes ditangkap. Itu perkara yang sudah 400 tahun kemudian, kebanyakan hanya dalam sejarah yang masih dari kisah dalam sejarah yang diteruskan. Dan kita mengatakan Yohanes Pembaptis dia di daerah penjara di daerah Laut Mati. Di daerah Laut Mati dia dipenjara, dan Yesus menyingkir ke Galilea, meninggalkan di daratan di Yudea ini, dan di atas pasal 13 ia meninggalkan kampung halamannya di Nazaret dan diam di Kapernaum. Dia meninggalkan Yudea, kembali ke Galilea. Ia meninggalkan kampung halaman yang bernama Nazaret ini, kemudian pergi ke diam di Kapernaum. Ini tempat yang dipilih oleh Yesus, bukan karena dia lahir di Nazaret seumur hidupnya diam di Yerusalem, tetapi hidupnya bergerak dengan sesuai kehendak Allah. Kapernaum adalah daerah di tepi danau, kampung nelayan. Di situ dia memanggil para murid-muridnya. Dan tempat ini juga adalah satu jalan lalu lintas yang harus dilewati dalam melayani, memberitakan kerajaan surga, satu jalan yang mudah. Yesus dia tahu dia harus mulai mengajar dan memanggil muridnya. Dia tidak di Yudi, dia memilih tempat di Kapernaum sebab di situ dekat laut, di daerah Zebulun dan di perbatasan antara Zebulun dan Naftali. Kemudian 14, 15, 16 pentingnya dia di situ menerangkan tentang pentingnya meninggalkan tempat ini, seperti menjelaskan di dalam kitab Yesaya, seperti ayat ke Yesaya pas di situ ayat 11, yaitu tunas dan tunggul dari Isai. Dia memulihkan daerah Israel utara. Kemudian Hizkia, Yosea, dan punya kegiatan yang demikian. Kita tahu Israel dibagi dua, utara dan selatan. Yang utara itu adalah Israel, yang sungguh membawa dari Nazaret. Daud dia bukan hanya memulihkan daerah utara, tetapi untuk memulihkan dan membawa kemuliaannya. Awalnya mereka tertekan oleh Asyur, kemudian mereka juga ditindas oleh Babel, tapi yang akan datang Allah menyiapkan juru selamat, yaitu Mesias, untuk memulihkan daerah utara ini. Kita tahu bahwa umat Israel pusat kehidupan mereka di Yerusalem. Jadi di sebelah utara, tempat yang agak jauh dan tempat yang mudah untuk diserang atau dilenyapkan. Di sini Yesus memulai dalam pelayanannya. Di sini di tanah Zebulun, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai orang Yordan di Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain dan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam dari negeri yang mereka maut telah terbit terang. Terang keselamatan telah datang di sini.
Mereka melihat terang, dan dimulai dari sini Yesus mulai mengajar dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Awalnya dia seorang diri di situ memberitakan. Yesus sudah awal membuat ketetapan untuk mendirikan satu tim yang dia sampaikan, yang ia kerjakan agar murid-muridnya melihat, agar bisa mereka meneruskan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus beritakan. Bukan satu rumah sekolah. Semua di dalam ruangan mengatakan tentang kerajaan surga yang menerangkan bagaimana mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Tetapi sambil berjalan, waktu demikian diberitakan dan dikerjakan, dan demikian Yesus, murid-muridnya juga mengikuti. Ayat 18-22. Di pohon ini melihat Yesus menyelusuri danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara, dan kita melihat dua bersaudara ini mereka bukan lagi menunggu pekerjaan. Mereka adalah nelayan. Petrus dan Andreas, pada Yesus melihat dia sedang menebarkan jala di danau, lagi menjala ikan. Mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan menepikan perahunya, pergi mengikuti Yesus. Satu penjelasan yang sederhana, dan kita lihat Yesus berjalan menyelusuri danau Galilea. Yesus di situ membuat mukjizat, dan bukan Yesus di situ memberitakan kerajaan surga, sebab Yesus telah melihat Petrus dan Andreas cukup lama. Suatu hari mendapatkan mereka lagi bekerja. Yesus memanggil mereka segala meninggalkan jalan mereka dan mengikuti dia. Bagi mereka dia dipanggil dan dipilih. Satu arah dalam hidup seseorang. Kalau kamu melihat pertandingan di Amerika, orang yang kapten yang paling utamanya sudah di tengah arena, dan yang di sekitar itu ada pemain sampingan. Semua menuntun pemimpinnya atau kaptennya di situ untuk memberi aba-aba, nanti nanti giliran kamu, sebab dia di situ dia tahu bahwa dia ada bagian. Dia bukan cuma melihat sampai pada waktunya tiba, maka dia menanggapi, kemudian pun masuk arena pertandingan. Demikian juga Petrus dan Andreas, telah cukup lama dia mendengar di situ, mendengar akan mujizat Tuhan, dan di situ Yesus memanggil dia, dan mereka menanggapi dan menemukan makna dalam hidup mereka mengikuti Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Kemudian terus pergi dari sana di suatu di kampung nelayan juga. Di situ dilihatnya ada dua bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka bersama ayahnya di situ lagi menjala di dalam perahu. Walaupun waktu ada jarak, mungkin mereka telah selesai menjala ikan setelah meletakkan pekerjaan saat sebelumnya.
di situ ada mereka sedang, kalau ada jalan yang robek, di situ mereka membereskan jalannya, mungkin juga menjahit jalan yang robek, dan Yesus di situ memanggil mereka, serta lalu mereka memanggil dia. Di sini ada ayatnya juga dalam di sini ada ayatnya. Dalam ayat dikatakan mereka dua bersaudara ini langsung mengikuti Yesus. Mungkin ayahnya menganggukkan kepala, menyarankan anaknya untuk pergi, atau dengan pandangan harapan kepada ayahnya, Yesus memanggil kami. Dalam suasana demikian mereka mengikuti Tuhan. Kita melihat Yesus, dia orang yang demikian. Mengapa dia punya kemampuan untuk memanggil orang? Adakah kita punya kemampuan untuk memanggil orang? Mengapa? Memanggil orang untuk apa? Yaitu berjalan menuju jalan surgawi. Dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kamu juga orang yang berjalan di dalam jalan surgawi? Kalau kamu adalah seperti Yesus dan telah mengalami percobaan, hidupmu tertuju kepada Allah. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, di dalam Yesus dia melihat nafas yang demikian, dan waktu memanggil mereka bukan hanya mengikuti Yesus, mereka juga harus berjalan menuju jalan surgawi, sebab kehidupan Yesus menyebarkan semarak nafas kerajaan surga. Apakah kamu juga bisa punya kemampuan yang demikian, atau pengaruh juga bisa membawa orang menuju jalan kerajaan surga ini? Saya percaya kali kita pun bisa, sebab mereka pun langsung segera mengikuti Allah, mengikuti Tuhan Yesus. Dia orang yang punya kekuatan. Kemudian 23 dan 25 mengatakan pelayanan Yesus. Pertama, dia berkeliling di seluruh Galilea. Dia tidak berhenti di satu tempat. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Kadang-kalanya dia di pinggir danau juga mengajar. Ada kalanya dia mengajar di rumah ibadat. Dan rumah ibadah yaitu tempat perkumpulan orang Yahudi. Mereka pada hari-hari raya akan datang ke Yerusalem, dan hari biasa mereka di mana tempat perkumpulan mereka, yaitu di rumah-rumah ibadah. Di situ ada kepala-kepala imam atau kepala-kepala rumah ibadah atau orang Farisi. Mereka orang Yahudi. Mereka di situ membaca Amsal dan kitab Amsal, Mazmur. Ada kalanya juga mereka memanggil nabi untuk mengajar. Yesus juga, dia seperti nabi juga mengajar di rumah-rumah ibadah. Maka tersebarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawa, yaitu tentang Yesus yang menyembuhkan sakit, penyakit, dan berbagai penyakit dan kesengsaraan. Ini adalah berita Injil. Kami juga mengajar, tetapi tidak banyak kekuatan, baik guru maupun murid yang kami ajarkan tentang kerajaan surga, tetapi kami tidak mampu untuk menyembuhkan sakit, penyakit, mengusir setan. Dan kerajaan surga, yaitu kekuatan Allah, ada di tengah-tengah antar manusia yang sakit disembuhkan.
yang sakit disembuhkan juga itu membuahkan satu kekuatan spiritual. Pernahkah kamu mengusir setan? Pernahkah kamu berdoa untuk orang sakit? Sesungguhnya kalau kita tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, kita tidak mampu melakukannya. Dan kuasa dari Yesus di mana dia datang, yaitu dia telah mengatasi segala percobaan. Kalau kita tidak bisa mengatasi percobaan, kita pun tidak bisa mengatasi. Kalau kita tidak bisa mengatasi hidup kita, kita tidak punya kuasa untuk berkata-kata di dalam hidup seseorang. Di ayat hari ini bahwa di sini dijadikan satu, Yesus dia mengatasi segala dan juga telah menang atas segala percobaan. Jadi dia punya kuasa dan membawa kuasa kerajaan Allah di tengah-tengah manusia dengan punya kekuatan, kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan juga mengusir setan. Dan di situ disebut juga, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ini adalah Injil dari Yesus, pemberitaan Injil, dan kita bisa melihat ada bentuk gereja yang berbeda. Kalau setara pengetahuan gereja, siapa orang yang punya kuasa? Yaitu pendidikanmu semakin tinggi, kamu makin punya kuasa dan juga kamu punya pengaruh. Tetapi dalam menyembuhkan penyakit dan mengusir mengusir setan, ini mereka tidak punya kemampuan dan pengaruh dan kekuatan dalam mengusir ini. Tapi di salah satu pihak, mereka dalam peperangan spiritual mereka sangat tinggi. Walaupun di bawah di padang gurun, dia melihat tangan Tuhan lagi apa yang lagi dikerjakan, melihat orang sakit, orang yang kerasukan bisa dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus disembuhkan. Ini adalah kerajaan Allah ada di tengah-tengah manusia dan terang Allah menerangi kegelapan. Jadi maka orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan Yordan, di seberang Yordan datang mengikuti Yesus. Sebang Yordan, yaitu yang sekarang disebut yaitu negara Yordan. Kalau kamu di masa itu melihat Yesus demikian menyembuhkan sakit penyakit dan mengusir setan, memberitakan kerajaan surga Allah telah datang, kerajaannya telah datang, sakit disembuhkan, setan telah diusir. Bukankah kamu dari berbagai tempat pun akan datang menjumpai Yesus? Di sini ada sesuatu untuk dilihat, di sini ada sesuatu untuk didengar, dan Yesus ini tidaklah gampang. Orang yang disembuhkan, mereka sangat dengan girang, dengan bergembira bahwa Yesus seperti membawa arus pemulihan di Galilea. Mungkin kita melihat tidak merasakan, tetapi kamu berpikir kalau kamu orang di masa itu situasi yang sangat gembira, yang dipenuhi dengan events, penuh dengan berbagai hal yang terjadi, dan kerabat temanmu yang dibawa disembuhkan. Tidakkah kamu ingin untuk terus melihat, kamu ingin mengikuti Yesus? Hal yang baik banyak terjadi. Kita tidak banyak melihat orang yang punya kuasa yang demikian. Dia tidak sama di orang Farisi, orang ahli Taurat di masa itu. Mereka punya
pengetahuan tentang Taurat, hukum Taurat, tetapi tidak punya kemampuan. Jadi Yesus dia. Apakah kamu menanggapi kalau dia memanggil dia dan inginkah kamu mengikuti dia? Suatu hari Yesus akan menjumpaimu, menurut namamu dia memanggilmu. Bukan karena kamu tidak punya pekerjaan, tetapi Yesus lebih lagi kehidupan bermakna diberikan kepada dia.
Yesus, Engkau jawaban dalam hidup kami. Yesus, Engkau jawaban hidup kami. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Yesus, Engkau adalah hidup kami, hidup, jawaban hidup kami. Walaupun bagaimanapun hidup susah kami, ada kalanya kami hanya melihat Engkau. Kami hanya bisa menjawab panggilan-Mu, mendapatkan keselamatan ini mengikuti Engkau, jalan surgawi. Walaupun menghadapi percobaan, tetapi dengan kasih karunia-Mu kami bisa mengatasi. Tuhan, kami meninggikan Engkau Allah yang baik. Kita tinggikan tangan kita, Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Baik kami dalam walau bagaimanapun hidup kami, di dalam Engkau kami ada damai. Kami memuji Engkau, Yesus. Yesus, kami memuji Engkau sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terus kami memuji Tuhan, kita bersama. Kita orang-orang yang sedang menghadapi percobaan. Kita sebagai orang Kristen, kita pun seperti di dalam persimpangan jalan menghadapi percobaan. Saudara semua, kalau kamu hari ini bagaimana dengan situasimu, dan Tuhan mungkin kita menghadapi soal makanan atau tabungan kita, atau menghadapi terhadap otoritas kita, sehingga dalam menghadapi cobaan kita menjadi orang yang acuh tak acuh. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Mohon Roh Kudus saat ini Engkau menolong kami agar kami mengerti, agar kami meraba situasi jalan padang gurun kami, di titik yang mana kami tidak bisa keluar. Kami tidak bisa meninggalkan padang gurun ini. Seperti hari ini mengatakan di dalam ayat hari ini, 3 percobaan ini kami sangat kenal, kami sangat mengerti, bahkan di pikiran kami juga kami pun tahu, tetapi kami tidak bisa keluar. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami mengenal diri kami sendiri. Pada saat Roh Kudus menerangkan kita, lewat kesempatan ini kita bisa deklarasikan situasi padang gurun kita, dan agar padang gurun percobaan ini kita bisa kita berdoa, kita deklarasikan kalau kita dalam menghadapi percobaan seperti di ayat keempat. Kalau kamu selalu mudah digoda soal makanan, kita bisa dengan menggunakan ayat keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita menggunakan ayat ini untuk mendoakan dan dan kalau kita sedang lagi menggara atau selalu masih mengembara di dunia ini, kita tidak ada jalan yang tentu. Kita bisa menggunakan ayat yang ke-7 kayak gitu. Jangan engkau Saudara semua, renungkan apa yang sedang kita hadapi.
Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami dalam situasi apapun Tuhan, baik itu percobaan atau di padang gurun. Tuhan, mohon Engkau berkati hidupku dalam sama ada kasih dan percaya. Segala amarahku atau ketergesa-gesaku, semuanya ini Tuhan, mohon Engkau untuk menolong agar aku bisa meninggalkan semua kebiasaan ini Tuhan. Mohon Engkau menolong kami Tuhan, mohon Engkau menolong kami Tuhan di dalam jalan mengikuti surga. Kami menghadapi banyak percobaan, tetapi Engkau Allah yang memberi kekuatan. Yesus, Engkau Allah yang mengatasi segala percobaan, dan dalam nama-Mu kami menyatakan kami setiap orang di sini Tuhan, kami akan menghadapi setiap firman yang keluar dari mulut Engkau untuk menghadapi segala untuk menangkal semua soal makanan di dalam hidup kami, dan juga kami tetap percaya di dalam Engkau satu-satunya di dalam hidup kami, dan menghadapi dunia Tuhan. Kami banyak akan pergumulan kekuasaan dunia, bermacam-macam kedudukan identitas dalam nama Tuhan. Nyatakan Tuhan, kami hanya untuk menyembah Engkau, kami hanya menyembah, sujud menyembah dan melayani Engkau, dan di dalam hati jiwa kami dengan bersandar dengan Engkau kami meraih kemenangan, dan bersandar dengan Engkau dalam kami dapat berhasil dalam segala hal. Puji Tuhan, hari ini Tuhan menolong kita untuk mengatasi segala percobaan, dan dalam proses setiap hari kita perlu untuk atasi, tapi di dalam Tuhan kita punya iman untuk terus berjalan di dalam jalan kerajaan surga ini. Dan hari ini juga Tuhan memanggil agar kita menjadi orang yang mengikuti Dia, orang yang mengikuti Allah. Di ayat 11 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu murid-murid ini pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan kita semua, setiap orang juga, kita pun segera meninggalkan jalan kita dan mengikuti Tuhan. Kalau hari ini kamu ingin menjadi orang yang mengikuti Allah, kita maju ke depan, kita di situ letakkan tangan di atas hati kita. Hari ini kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan sebagai murid-Nya, untuk memberitakan Injil kerajaan surga ini.
ini tanggapan kita untuk menanggapi panggilan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau merespon panggilan-Mu mengikuti Engkau untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyembuhkan penyakit, mengusir setan pada sekalian. Dan kami mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang kami jumpai, dan juga melihat Kau di dalam kehidupan. Kami tidak lagi lemah, karena kami mengikuti Engkau. Kami bersedia meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Engkau. Pada saat kita setiap orang menyembah Tuhan Allah kita, bersama kita harus berdoa untuk hidup kita. Mari kita menggunakan doa Bapa kami untuk kita dekatkan agar kita setiap hari agar dijauh dari segala cobaan. Dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kiranya datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Berilah makanan kami, Kau berikan kepada kami secukupnya. Jauhkanlah kami dari, ampuni segala kesalahan kami, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab kerajaan. Berilah kami karena kami secukupnya, ampunilah kami dengan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami dalam kepercobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terus berdoa. Kita berdoa, ada yang di bagi yang misi di Taiwan, Thailand, dan juga berdoa untuk kemah suami istri yang lagi di Sabah, di Malaysia. Kita berdoa agar mereka kita berdoa bersama. Haleluya. Kita dalam tiga
Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan, segala urapan di Matius pasal 4 itu terjadi di dalam hidup kita, dicurahkan bagi kita, termasuk menolong kita mengatasi segala percobaan dan menolong hidup kita, bukan menurut keinginan kita, tetapi hidup kita tertuju pada Tuhan. Saudara semua, kita kadang-kalanya kita menghadapi cobaan kita tidak tahu, tapi Tuhan bukan hanya Engkau memberikan kami dalam menghadapi cobaan, tapi lebih lagi untuk mengerti akan kami, dan dalam nama Tuhan Yesus juga memberkatimu. Kamu percaya pada Tuhan di saat sulitmu. Masalah bukan di pihak lain dan keadaan, tetapi itu adalah adakah kamu seluruhnya percaya kepada Allah. Allah ada jalan keluar. Jangan mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan seberapa pengorbanan itu, tetapi pihak lain seperti tidak ada jawaban kita. Janganlah sampai kita kecewa. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Terus percaya, teruslah percaya. Tuhan pasti akan membuka jalan bagimu, dan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu pada seluruh dunia ini, di dalam ketakutan dalam perang, dalam juga ada kalanya juga kita dalam kemegahan kita ingin mendapat pujian dari orang, ingin mendapat kepastian dari orang. Kalau ada orang memastikan kamu sangat terhibur, tetapi Yesus memberitahukanmu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Semua orang yang mengikuti Tuhan, Tuhan menyertaimu. Amin. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.